Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal alaqata bainad dambi wal masaib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad akramil habaib wa ala alihi wa ashabihi dawi a'lal maratib. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Qala al-musannif Asy-Syaikh Misbah bin Abi Bakar rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Alaqatul masaib wal mihan bid dunub. Korelasi atau hubungan musibah dan bencana dengan dosa. Ini namanya alaqah ilahiyah, ya. Jadi hubungan ilahiyah. Sebagaimana surat Waqiah itu ada hubungannya dengan kelancaran rezeki, ya. Kata Rasulullah, suratul Waqiah suratul ghina. Surat Waqiah itu surat untuk mendapatkan kekayaan. Sama dengan dosa, ada alaqah ilahiyah antara dosa dan ujian atau musibah. La syakka anna dhunuba min asbabil masaib wal mihan. Walakin laisa fi nususis syar'i ma yadullu ala anna al masaib la takunu illa bid-dambi. Tidak diragukan lagi bahwa dosa adalah salah satu di antara sebab diturunkannya musibah dan ujian. Tetapi tidak ada satu keterangan dari syara yang menunjukkan bahwa musibah itu tidak disebabkan kecuali dari dosa. Nah, ini bisa dipahami apa bingung ini? Tidak bingung ya. Maksudnya begini, bahwa kita tidak ragu di antara penyebab musibah itu dosa. Tapi tidak semua musibah disebabkan karena dosa. Nah, seperti itu. Faqad yusabu ba'dun nas lihikamin ukhra. Maka sebagian manusia oleh Allah diberikan musibah karena ada tujuan lain, karena ada hikmah lain. Fal musibah a'ammu minal uqubah. Maka musibah itu lebih umum daripada siksa. Faqad takunu bidambin wa qad takunu bila dambin. Maka musibah itu memang ada yang karena dosa, tetapi ada yang bukan karena dosa. Wa yadullu ala ma qararna qauluhu ta'ala 'anil maut fa asabatkum musibatul maut. Yang mendukung keterangan kami ini, kata musannif, adalah ayat Allah yang menerangkan tentang kematian. Allah mengungkapkan fa asabatkum musibatul maut. Maka kalian akan terkena musibah kematian. Fasammaku musibatan. Maka Allah memberikan nama mati itu bernama musibah. Wa huwa yusibu kulla insan. Sedangkan kematian itu mengenai semua manusia. Min asyrafil anbiya, seperti nabi yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad. Ila akfaril khalqi, sampai orang yang paling kafir. Nah, jadi kematian itu disebut musibah. Musibah kematian kan mengenai semua orang. Mengenai Rasulullah, mengenai para nabi yang lain, mengenai orang kafir. Artinya musibah itu tidak hanya disebabkan dosa.
Contohnya orang yang nggak pernah dosa, Rasulullah nggak pernah dosa, tapi beliau juga kena musibah. Paham nggih? Fakullu uqubatin bidambin. Maka setiap siksa itu sebabnya dosa. Walaisat kullu musibatin bidambin. Tetapi musibah tidak harus selalu dengan dosa. Wa kadzalikal ibtila wal bala. Seperti itu juga bala, ya. Bukan karena dosa semua. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuh. Dan ingatlah Muhammad ketika Tuhanmu menguji Nabi Ibrahim. Nah, ujian yang menimpa Nabi Ibrahim itu jelas bukan ujian karena dosa. Okay. Wa huwa kama tara mimma la ta'allaqu lahu bidzambi. Lihatlah firman Allah ini, ya. Allah menerangkan tentang bahwa Allah menguji Nabi Ibrahim. Jelas ini mimma la ta'allaqu lahu bidzambi. Ujian yang ditimbang kepada Nabi Ibrahim jelas bukan karena dosa. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah punya dosa. Nabi itu maksum. Nabi itu terjaga dari dosa. Wa innamal masaib ahyanan takunu li mujarrati ziyadah fil yaqin warif'a wal ikhtibar. Hanya saja kadang-kadang ujian itu untuk menambah keyakinan dan meninggikan derajat serta untuk ujian, ya. Jadi musibah itu kadang-kadang oleh Allah diberikan murni bukan karena dosa, ya. Murni untuk menambah keyakinan seorang soleh atau seorang nabi dan untuk meninggikan derajat serta ikhtibar, menguji, ya. Menguji keimanannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, narfa'u darajatim man nasya. Kami angkat derajat-derajat untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Seperti dulu ini saya pernah cerita tentang seorang pemilik kuda putih, ya. Itu kena musibah bukan karena dosa. Karena Allah ingin memperkuat keyakinannya. Jadi ada seorang yang sangat kuat keyakinannya, itu digoda oleh tetangganya imannya. Nah, dia ini memiliki kuda putih yang sangat bagus, ya. Dirawat bahkan sampai seakan-akan menjadi salah satu keluarganya. Akhirnya terkenal ini kuda putih ini, sampai terkenal umpama sekarang, ya, terkenal ke presiden. Sampai presiden ini penasaran, ingin tahu misalnya, ya, kudanya Pak RT misalnya, ya. Pak RT, Pak Masyudi ini punya kuda putih, sampai kedengar oleh presiden. Akhirnya datang ke Brongkal, ya, ingin melihat kudanya. Setelah datang tertarik presiden. Pak RT, kudanya ini saya beli, ya. Saya beli 500 juta. Katanya Pak RT, jangan Pak Presiden. Ini walaupun kuda sudah kayak anggota keluarga kami, ya. Akhirnya setelah presiden pulang, ini tetangganya datang, ya. Oh sayang Pak RT, kamu ini kok gak dijual. Mana ada kuda 500 juta kalau kuda kampung kayak ini. Kok nggak dijual? Kamu nanti akan dapat musibah. Soalnya menolak rizki. Katanya Pak RT, enggak. Semuanya itu dari Allah. Saya yakin kalau sayang binatang, Allah pasti menjaga saya dari musibah, dari bala. Setelah beberapa hari, kudanya hilang, ya. Kuda putihnya ini hilang. Kandangnya terbuka, kudanya nggak ada. Datang tetangganya. Nah betul kan? Musibah datang, sampai nggak mau rizki kemarin. Enggak, mungkin Allah menguji saya. Mungkin Allah punya tujuan lain. Betul. Setelah 1 minggu kudanya datang, bawa teman 7 kuda, ya. Jadi lari ke hutan. Di hutan itu ketemu kuda liar, kuda hutan, ya. Kuda liar itu ikut, 7 kuda ikut.
masuk kandang semua. Setelah pagi orang-orang tahu, Pak RT dapat rezeki. Kudanya dulu yang hilang itu datang bawa teman, sekarang 8. Berarti bawa 7 kuda. Iya, lihat semuanya. Datang ke Pak RT. Pak RT, ternyata bukan musibah ya, kudanya sampai hilang. Ternyata nikmat, ini dari Allah, katanya Pak RT. Ini dari Allah semua. Oh, sombong kalau sudah dapat nikmat, katanya tetangganya. Akhirnya dilatih. Kuda ini dilatih, yang kuda alas tadi, kuda hutan, dilatih, dijinakkan. Karena besar kudanya, ditawar oleh pembalap. Ya. Oleh pembalap kuda ditawar 200 juta. Diberikan, dijual 200 juta. Kuda kedua dilatih lagi, ditawar oleh pembalap kuda, laku juga 200 juta. Kuda yang ketiga ya dilatih lagi, laku lagi 200 juta. Sudah berapa? 3 kali 200 juta berapa? 600 juta. Sudah lebih 100 juta dari harga Bapak Presiden ya. Katanya tetangganya, untung benar kamu Pak RT. Iya, ternyata kamu menolak dibeli oleh Presiden 500 juta. Sekarang kamu sudah dapat 600 juta. Kudanya masih tinggal 4 yang belum dilatih. Kudanya sampean yang putih tetap ada. Untung sampean nih. Ini dari Allah, katanya Pak RT. Katanya tetangganya, sombong, semuanya dari Allah. Katanya, loh iya ini dari Allah. Nah, terus dilatih kudanya sampai kuda yang ketujuh. Kan punya anak laki-laki ya, masih muda. Pama sekarang kayak Rokib ini ya, kayak Rokib. Ya, aku ingin juga ngelatih ya. Oh ya, Le, hati-hati. Setelah Rokib yang melatih, Rokib jatuh. Akhirnya patah tulang ya. Saya contohkan kan Rokib ini mudah-mudahan tidak patah ya, Gib. Nah, dulu pernah kecelakaan, patah pahanya ini ya. Waktu sepedaan di Penang Merah di Kalimantan ya, Gib. Sekarang sudah sehat kayak nggak pernah patah. Nah, itu anaknya Pak RT patah tulang, terjatuh dari kuda. Tetangganya datang, waduh, musibah. Ternyata kuda putih sampean yang membawa teman ke sini bukan keuntungan Pak RT, musibah. Loh, enggak, ini dari Allah semua. Mungkin Allah punya tujuan lain, ya. Anaknya sudah patah masih bilang dari Allah tujuan lain. Memang nggak mau dikasih tahu Pak RT ini. Setelah beberapa minggu dari kejadian patah tulangnya anaknya Pak RT ini, negara genting, negara ada perang. Mau perang cuman tidak imbang. Negara ini kekurangan pasukan. Akhirnya Pak Presiden mewajibkan wajib militer. Semua pemuda wajib masuk menjadi tentara. Ya. Dipilih semua desa, termasuk di Broncal. Pemuda-pemuda ini diambil menjadi tentara. Nah, anaknya Pak RT karena patah tulang, tidak laku. Ya. Kamu nggak boleh ikut, kamu patah tulang, untuk apa kamu ikut perang? Nanti merepotkan. Ya. Setelah perang selesai, semuanya pulang. Ya. Tapi anaknya orang yang jadi tentara ini, yang pulang namanya saja. Ya. Semuanya meninggal dunia dalam peperangan. Ya. Nangis semua sekampung. Ya, karena anaknya meninggal semua. Nah, ingat ke Pak RT, iya Pak RT selamat anaknya. Tidak ikut perang kan? Iya karena dia patah. Datang lagi ke Pak RT ya. Pak RT, ternyata ya anak sampean yang patah itu bukan musibah, ternyata keuntungan. Anak sampean tidak direkrut menjadi tentara sehingga anak kami meninggal, anak jenengan masih hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Katanya Pak RT, udah. Aku malas ngomong sama kalian. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, musibah itu kadang-kadang dari dosa. Tapi tidak semua musibah disebabkan karena dosa. Allah kadang-kadang punya tujuan lain, hikamin ukhra, hikmah yang lain. Allah yang lebih tahu. Buktinya para nabi juga terkena musibah. Para nabi itu maksum, tidak pernah melakukan
melakukan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu membimbing kita menjadi orang-orang yang selalu waskito, ya, selalu waspada dan mau introspeksi ketika diberi ujian. Okay? Amin amin. Ya Rabbal Alamin, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariq Qaini min urbin wa min ajam. Nabiyuna al-amirun nagi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali mubtahami.